Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bicara Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang para nabi dan rasul. Kemarin telah kita ceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam yang diutus Allah kepada kaum Ad, yaitu kaum yang bertubuh raksasa, kaum yang sombong dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah binasakan mereka semua. Setelah seluruh kaum Ad musnah, maka kemudian Allah menciptakan umat-umat yang lain. Maka kali ini kita akan membahas umat setelah kaum Ad, yaitu kaum Tsamud, yang kepada mereka Allah utus seorang Rasul, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bicara Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum Ad dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah Nabi Hud alaihissalam bersama pengikutnya di sebuah tempat. Mereka hidup tenang dan mereka senantiasa mentauhidkan Allah. Sampai kemudian lahirlah cucu-cucu mereka hingga generasi berganti generasi yang akhirnya mereka kembali melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala. Mereka adalah kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Shaleh alaihissalam. Karena kesyirikan sudah merajalela di kalangan kaum Tsamud, maka kemudian Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Tsamuda akhahum Shalihah," dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yaitu Shaleh. Makna saudara di sini adalah bahwa Nabi Shaleh alaihissalam itu bernasab ke Tsamud. Jadi Nabi Shaleh bukanlah orang lain, tetapi beliau adalah bagian daripada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah salah satu kaum yang berasal dari kabilah Arab asli, atau yang disebut dengan Arab Al-Aribah. Dan mereka datang setelah kaum Ad. Mereka ini tinggal di Al-Hijr, yaitu daerah perbatasan antara Tabuk dan Hijaz atau Madinah. Jadi perkampungan Tsamud ini berada di antara Tabuk dan Madinah yang dikenal dengan sebutan Madain Shaleh. Dan posisi perkampungan kaum Tsamud adalah berada di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Allah menganugerahkan kaum Tsamud ini tanah yang subur, sehingga pohon-pohon kurma berbuah dengan lebat, dan kebun-kebun mereka pun subur. Perkampungan kaum Tsamud ini juga dekat dengan perairan, sehingga kaum Tsamud ini tercukupi semua kebutuhan airnya untuk memberi makan minum ternak-ternak mereka dan mengairi ladang-ladang mereka. Di samping itu juga Allah menganugerahi kaum Tsamud ini fisik yang kuat dan keahlian membangun. Mereka membangun rumah atau istana di dataran rendah. Mereka juga mampu memahat gunung-gunung menjadi rumah, sehingga menjadi bangunan yang indah yang kemudian mereka tempati. Dalam surat Al-A'raf ayat 74, Nabi Shaleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai generasi penerus setelah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi." Nabi Shaleh mengingatkan kaumnya bahwa mereka adalah generasi penerus kaum Ad, dengan maksud agar kaum Tsamud ingat perbuatan buruk mereka dan tidak mengulanginya lagi. Namun kaum Tsamud tidak mengambil pelajaran atas apa yang menimpa kaum sebelum mereka, yaitu azab yang menimpa kaum Ad. Mereka malah menolak dakwah Nabi Shaleh alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 80-81, "Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin," dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. "Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin," dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Padahal kita tahu bahwa kaum Tsamud hanya mendustakan Nabi Shaleh alaihissalam saja. Jadi ayat ini memberikan kita pemahaman bahwa barang siapa yang mendustakan seorang rasul, maka dia sesungguhnya telah mendustakan seluruh rasul Allah. Karena dakwah seluruh rasul itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sama halnya ketika kaum Nasrani mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka berarti mereka juga mendustakan Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga nabi-nabi yang lainnya.
Karena setiap nabi yang Allah utus kepada setiap umat itu menghabarkan tentang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masyiral muslimin, sahabat Bicara Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Soleh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, maka beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya, yaitu sangat dicintai oleh kaum Tsamud. Beliau ini diharapkan untuk menjadi pemimpin mereka karena kebaikan akhlaknya. Beliau adalah seorang yang cerdas, jujur, amanah, dermawan, dan juga seorang pemberani. Allah mengisyaratkan hal ini di dalam surat Hud ayat 62. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Kaum Tsamud berkata, "Wahai Soleh, sungguh kamu sebenarnya sebelum dakwah ini adalah orang yang diharapkan di tengah-tengah kami." Yakni Nabi Soleh diharapkan menjadi tokoh dan pemimpin kaum Tsamud. Namun setelah Nabi Soleh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, kemudian mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka, maka dari sinilah kaum Tsamud mulai mengingkari kenabian Nabi Soleh alaihissalam. Karena agama Tsamud ini adalah menyembah berhala, dan kemudian tiba-tiba Nabi Soleh alaihissalam mengingkari sesembahan-sesembahan mereka, mengingkari berhala-berhala mereka, dan mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah saja, maka kemudian kaum Tsamud ini marah kepada Nabi Soleh alaihissalam. Mereka mulai memusuhi Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya dengan lemah lembut. Beliau mengatakan kepada kaumnya, Qala, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu, huwa ansha'akum minal ardi, wasta'amarakum fiha, fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi, inna rabbi qaribum mujib. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian memakmurkannya. Maka mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan mengabulkan doa hambanya. Mendengar seruan Nabi Hud agar kaum Tsamud hanya menyembah Allah saja, maka mereka berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam, wahai Soleh, sungguh, dulu kamu adalah orang yang kami harapkan menjadi pemimpin yang akan kami cintai dan kami taati. Tapi mengapa engkau sekarang malah melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami ragu terhadap dakwamu. Mereka juga berkata dengan sombong, Abasyarum minna wahidan nattabi'uhu inna idzal fi dhalalim wa su'ur. Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telat sesat dan gila. Nabi Soleh alaihissalam terus mendakwai kaumnya dengan sabar. Sampai akhirnya kaum Tsamud merasa bosan dengan dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Mereka pun meminta kepada Nabi Soleh alaihissalam sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran dan kerasulannya. Kaum Tsamud meminta kepada Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta yang sedang bunting 10 bulan dari dalam batu. Mereka berjanji jika Nabi Soleh mampu mengeluarkan unta tersebut dari dalam batu, maka mereka akan beriman kepadanya. Para ulama tafsir menyebutkan sebuah kisah. Ketika kaum Tsamud sedang berkumpul di tempat perkumpulan mereka, maka datanglah Nabi Soleh alaihissalam. Dan seperti biasa, bila Nabi Soleh alaihissalam bertemu dengan orang-orang Tsamud, maka beliau mendakwahi mereka agar beriman kepada Allah. Maka kemudian kaum Tsamud yang sedang berkumpul itu berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam. Mereka berkata, wahai Soleh, mampukah engkau mengeluarkan seekor unta untuk kami dari batu ini dengan ciri begini dan begitu? Mereka menyebutkan ciri-cirinya yang banyak, yaitu unta itu harus dalam keadaan bunting 10 bulan dan berbadan panjang. Sebenarnya permintaan mereka ini bukan dalam rangka membenarkan Nabi Soleh alaihissalam, akan tetapi mereka ingin menghentikan dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Mereka mengira bahwa dengan permintaan mereka yang sangat sulit itu, maka mustahil Nabi Soleh mampu mengabulkan permintaan mereka. Kemudian Nabi Soleh berkata, seandainya aku kabulkan permintaan kalian, aku keluarkan unta dari bebatuan ini, apakah kalian akan beriman kepadaku dan membenarkan apa yang aku sampaikan? Mereka menjawab, iya, tentu saja kami akan beriman dan kami berjanji akan mengikuti ajaranmu. Maka Nabi Soleh memegang janji mereka. Dan kemudian Nabi Soleh melaksanakan sholat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permintaan kaumnya dikabulkan. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh alaihissalam.
Allah memerintahkan batu besar itu untuk terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina besar dalam kondisi bunting sesuai dengan permintaan mereka. Maka terbelahlah batu besar itu dan keluarlah seekor unta betina besar yang sedang bunting 10 bulan. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, kaum Tsamud pun terperangah, seakan-akan tidak percaya kalau Nabi Soleh mampu mengabulkan permintaan mereka. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam tidak terbantahkan lagi. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 73, "Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim." Sesungguhnya telah datang kepadamu mukjizat dari Tuhanmu. Inilah unta Allah untuk kalian sebagai tanda kerasulanku. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Unta yang keluar dari batu besar ini adalah mukjizat yang menguatkan kerasulan Nabi Soleh alaihissalam. Namun unta ini juga sebagai ujian bagi kaum Tsamud. Apakah mereka akan beriman kepada Nabi Soleh atau bersikeras tetap dalam kekafiran? Allah berfirman, "Inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibuhum wastabir." Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah soleh. Lalu apa yang terjadi dengan kaum Tsamud setelah unta betina itu keluar dari batu? Sebagian besar di antara kaum Tsamud mengingkarinya. Mereka tetap pada kekafiran dan hanya sedikit dari kaum Tsamud yang beriman. Itu pun dari kalangan orang-orang yang lemah atau miskin. Dan kebanyakan pengikut para nabi adalah orang-orang miskin. Karena mereka jauh dari sifat sombong dan angkuh. Sedangkan orang-orang kaya, mereka kebanyakan berlaku sombong sehingga susah untuk tunduk pada aturan, yang akhirnya membuat mereka bukan termasuk golongan orang-orang beriman. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW diperlihatkan surga, beliau mengatakan, "At-tola'tu fil jannati faro'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku diperlihatkan surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir atau miskin. Memang begitulah tabiat orang-orang kafir, diberikan mukjizat macam apapun, tidak akan bisa membuat mereka beriman. Bahkan ketika mereka diperlihatkan mukjizat di depan kepala mereka sendiri, maka mereka akan berkata, "Sesungguhnya padakan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir." Itulah tabiat orang-orang kafir, selalu mengingkari kebenaran. Allah menyebutkan unta Nabi Soleh dengan sebutan Naqatullah, untanya Allah. Karena unta tersebut tercipta dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa unta Nabi Soleh memiliki keistimewaan. Keistimewaan unta Nabi Soleh sebagaimana yang disebutkan para ulama adalah, yang pertama, unta tersebut lahir dari batu dan dalam keadaan sudah dewasa, tanpa induk dan tanpa proses kelahiran dan pertumbuhan. Jadi tiba-tiba muncul seekor unta besar dari dalam batu. Keistimewaan yang kedua adalah unta tersebut keluar dalam keadaan sudah bunting 10 bulan, sementara tidak ada unta jantan yang pernah mengawininya. Keistimewaan unta Nabi Soleh yang ketiga adalah unta tersebut menghasilkan air susu yang tidak pernah habis, sehingga mampu mencukupi untuk dikonsumsi oleh semua penduduk Tsamud. Itulah 3 keutamaan unta Nabi Soleh alaihissalam. Setelah unta besar itu keluar dari dalam batu, maka kemudian Nabi Soleh memerintahkan kaum Tsamud agar tidak ada yang mengganggu untanya dan membiarkannya hidup tenang. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Soleh dalam surat Hud ayat 64. "Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib." Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Maka terjadi kesepakatan antara Nabi Soleh dan kaum Tsamud, yaitu kaum Tsamud harus membiarkan unta itu hidup di tengah-tengah mereka dan mencari makan di ladang-ladang mereka. Dan unta itu harus diberikan hak untuk meminum dari sumur mereka secara bergantian dengan penduduk setempat. 1 hari untuk unta dan 1 hari berikutnya untuk penduduk Tsamud. Kenapa tidak boleh minum bersamaan antara unta dengan penduduk Tsamud? Sebab ketika unta itu minum,
maka ia akan menghabiskan seluruh persediaan air yang ada di sumur tersebut dan tidak menyisakan sedikit pun. Karena itu, agar kebutuhan air masyarakat Samud juga tercukupi, maka mereka menyepakati untuk membagi hari-hari pengambilan air. Dan sebagai timbal baliknya, kaum Samud ini diperbolehkan memerah susu onta tersebut untuk diminum seluruh penduduk Samud. Air susu onta tersebut tidak akan pernah habis, dan ini menandakan bahwa onta Nabi Soleh ini sungguh sangat besar sekali, sehingga mampu memberi minum ribuan manusia. Inilah yang membuat kaum Samud mau bergantian minum dengan unta tersebut, karena ada timbal balik yang mereka dapatkan. Dengan adanya unta Nabi Soleh, kaum Samud ini bisa meminum susu yang lezat yang tidak akan pernah habis. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya kaum Samud merasa bosan dengan aturan Nabi Soleh. Hingga akhirnya mereka berkumpul dan bersepakat akan membunuh unta tersebut, agar mereka terbebas dari aturan yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan agar mereka leluasa mengambil air sumur kapanpun yang mereka mau. Akan tetapi di sisi lain mereka juga takut untuk membunuh unta tersebut, karena ingat ancaman Nabi Soleh alaihissalam bahwa jika kaum Samud mengganggu unta tersebut, maka Allah akan menurunkan azab pedih kepada mereka. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah kisah bahwa ada 2 orang wanita kafir yang membenci Nabi Soleh alaihissalam. Wanita pertama adalah seorang janda kaya dan terpandang. Wanita pertama ini menawarkan sepupunya, jikalau sepupunya mampu membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam, maka ia akan menikah dengannya. Sepupu wanita tersebut akhirnya bersedia untuk membunuh unta Nabi Soleh. Wanita kedua adalah wanita tua yang mempunyai beberapa anak wanita yang cantik. Wanita tua tersebut membuat sayembara bahwa siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, maka dia boleh memilih salah satu anak wanitanya untuk dijadikan istrinya. Maka muncullah seorang pemuda yang sanggup untuk membunuh unta Nabi Soleh. Maka telah didapatkan 2 orang pemuda yang siap untuk membunuh unta Nabi Soleh. Kedua pemuda tersebut kemudian mencari beberapa orang dari kaumnya untuk ikut bersama mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil merekrut 7 orang lainnya, hingga jumlah mereka menjadi 9 orang. Ke-9 orang inilah yang disebutkan dalam firman Allah, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak melakukan perbaikan. Akhirnya 9 orang itu berangkat untuk membunuh unta Nabi Soleh. Mereka pun melihat unta Nabi Soleh dari kejauhan. Unta Nabi Soleh itu bersama dengan anaknya yang telah dilahirkannya. Maka salah seorang dari mereka dengan cepat mencabut panahnya dan mengarahkannya ke unta tersebut, dan panah tersebut mengenai kaki unta Nabi Soleh hingga terjatuh. Melihat unta Nabi Soleh terjatuh, maka salah satu dari 9 orang itu berdiri mencabut pedangnya dan memotong urat nadi unta itu hingga unta itu tidak berdaya lagi untuk berdiri. Unta Nabi Soleh mengeluarkan suara keras dari mulutnya, seakan-akan dia memberi peringatan kepada anaknya untuk melarikan diri. Kemudian orang itu memotong leher unta tersebut dan menyembelihnya. Namun anak unta itu berhasil melarikan diri ke atas gunung dan meraung sebanyak 3 kali. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa anak unta itu seakan-akan berteriak, "Ya Tuhanku, di manakah ibuku?" Lalu anak unta itu masuk ke dalam sebuah batu dan menghilang. Wallahu a'lam. Unta Nabi Soleh akhirnya terbunuh dengan cara disembelih. Maka kemudian kaum Tsamud bersukacita dan mereka semakin angkuh, bahkan mereka menantang Nabi Soleh alaihissalam dengan berkata, "Wahai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Nabi Soleh alaihissalam pun sedih mendengar kabar bahwa untanya telah disembelih oleh kaum Tsamud. Maka Nabi Soleh alaihissalam pun berkata kepada mereka, "Tamatta'u fi darikum salasata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub." Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka setelah mendengar peringatan Nabi Soleh alaihissalam, kaum Tsamud pun menyesal dan mereka ketakutan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin." Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Mereka menyesal karena mereka yakin bahwa azab akan datang kepada mereka. Namun penyesalan mereka hanya sesaat dan tidak menjadikan mereka bertaubat kepada Allah. Akhirnya karena mereka sudah terlanjur membunuh unta tersebut, maka mereka berencana sekalian membunuh Nabi Soleh alaihissalam.
Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yashurun." Dan mereka membuat makar atau tipu daya, dan kami pun menyusun makar atau tipu daya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka tatkala kaum Tsamud hendak membunuh Nabi Shalih alaihissalam, maka Allah lebih dulu membuat makar kepada mereka yang mereka tidak menyadarinya, yaitu Allah memerintahkan para malaikatnya untuk melemparkan batu kepada sejumlah orang yang berniat untuk membunuh Nabi Shalih. Mereka yang berniat membunuh Nabi Shalih akhirnya mati lebih dulu dan lebih awal sebelum orang-orang kafir lainnya dimusnahkan Allah seluruhnya. Kaum Tsamud akhirnya pasrah dan hanya menunggu azab datang kepada mereka. Hari pertama dari 3 hari yang telah dijanjikan Nabi Shalih atau 3 hari sebelum diturunkannya azab, seluruh wajah kaum Tsamud berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Di hari kedua seluruh wajah mereka berubah warna menjadi merah dan mereka berkata, "Sudah 2 hari berlalu dari waktu yang ditentukan." Akhirnya pada pagi hari di hari ketiga, seluruh wajah mereka berubah warna menjadi hitam. Di sore hari mereka berkata, "Sepertinya waktu yang ditentukan sudah tiba saatnya." Maka keesokan harinya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi azab yang telah dijanjikan. Mereka memeles tubuh mereka dengan berbagai wewangian. Lalu mereka duduk dan menunggu dengan membayangkan kira-kira azab apa yang akan diturunkan kepada mereka. Mereka tidak tahu jenisnya dan mereka juga tidak tahu dari mana azab itu akan datang. Ketika matahari telah terbit, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras yang memegikkan telinga dari arah atas mereka hingga memecahkan telinga dan jantung mereka. Dan dari bawah mereka, bumi berguncang dengan sangat keras. Maka tidak lama kemudian nyawa-nyawa mereka pun melayang. Jasad-jasad mereka bertebaran, tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara, dan semua ancaman Allah telah terbukti kebenarannya. Mereka pun mati berkelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka, jasad-jasad mereka tidak bergerak, dan berkelimpangan di sekitar rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'allam yaghnau fiha, ala inna samuda kafaru rabbahum, ala bu'dal li Tsamud." Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azab yang menimpa kaum Tsamud itu ada 3. Yang pertama, Allah menimpahkan azab kepada kaum Tsamud dengan gempa yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin." Karena itu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Yang kedua, Allah mengazab kaum Tsamud dengan petir yang menyambar. Allah berfirman, "Fa'akhadathumuss sa'iqatu fahum yanzurun." Maka mereka disambar petir sedangkan mereka melihatnya. Ketika petir datang kepada kaum Tsamud, maka mereka dalam keadaan memandang azab itu. Azab yang ketiga adalah Allah mengazab kaum Tsamud dengan suara guntur yang begitu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadhal ladzina dzalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin." Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Ketika azab Allah datang kepada kaum Tsamud, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Segala kesombongan dan keangkuhan yang mereka tampakkan kemarin hilang seketika. Allah berfirman, "Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin." Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Inilah azab yang menimpa kaum Tsamud, kaum yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah dengan azab yang pedih. Dan Allah selamatkan Nabi Shalih alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman dari azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Setelah azab berhenti menimpa kaum Tsamud, maka Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada jasad-jasad yang telah dibinasakan Allah. Nabi Shalih berkata, "Wahai kaumku, bukankah aku telah sampaikan ajaran Tuhanku kepada kalian dan aku telah nasihati kalian? Namun kalian tidak mau mendengarkan nasihat." Apa yang dilakukan Nabi Shalih alaihissalam sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
kepada kaum kafir yang terbunuh dalam perang Badar. Beliau bersabda, "Wahai penghuni Qalib, yaitu lubang tempat mayat mereka dibuang, apakah kalian telah menemukan kebenaran janji Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan kebenaran janji Tuhanku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk kerabat Nabi adalah kalian. Kalian mendustakan aku sedangkan orang lain membenarkan aku. Kalian mengusir aku sedangkan orang lain melindungi aku. Kalian memerangi aku sedangkan orang lain menolongku." Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara orang yang sudah jadi bangkai?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, mereka lebih mendengar dari kalian tentang apa yang aku katakan, akan tetapi mereka tidak mampu menjawab." Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman, mereka meninggalkan perkampungan Tsamud dan tinggal di Mekah. Wallahu a'lam. Kisah Nabi Soleh mengajarkan kepada kita bahwa keimanan harus disertai dengan ketaatan, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kesombongan hanya akan membawa manusia pada kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.